Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Sumiati Marantika, mahasiswi semester 1 Universitas Pancasakti dari Prodi Akuntansi. Dalam video ini, saya ingin mempresentasikan tentang hukum bisnis yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas ujian semester atau UTS semester 1 dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dokter pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Sugeng Prayetno, SEMM. Untuk memulai presentasi saya akan memulai dari latar belakang. Di era sekarang, aktivitas bisnis berkembang begitu pesatnya dan terus-menerus ke berbagai bidang, baik menyangkut barang ataupun jasa. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan. Dalam melakukan bisnis, tidak mungkin apabila pelaku bisnis terlepas dari hukum, karena hukum sangat berperan mengatur bisnis, agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan aman sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak akan adanya pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya bisnis tersebut. Semua kegiatan-kegiatan dalam bisnis tentu memerlukan aturan dan peraturan yang mengatur tata cara melakukan kegiatan dalam bisnis, demi kepentingan para pihak dalam berbisnis. Maka dari itu, penting untuk kita mengetahui tentang hal-hal terkait hukum bisnis, terlebih pada aspek hukum bisnis. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, sebaiknya kita mengetahui apa arti dari hukum bisnis itu sendiri. Pengertian hukum bisnis. Saya akan menyampaikan pengertian hukum bisnis dalam presentasi kali ini. Apakah hukum bisnis itu? Hukum bisnis dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut berupa perdagangan, jasa, dan keuangan yang terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Pada prinsipnya, hukum bisnis merupakan aturan tertulis oleh pemerintah, dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi semua kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri, perdagangan, dan jasa, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya. Hukum bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia. Di dalam presentasi ini saya juga akan mengemukakan beberapa pendapat dari beberapa pakar hukum bisnis yang ada di Indonesia. Menurut Munir Fuadi, hukum bisnis adalah sebuah kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan dagang yang berhubungan dengan kegiatan produktif serta memiliki motif untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Menurut Abdul R. Saliman, hukum bisnis adalah sebuah peraturan hukum, baik yang ada secara tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan tersebut digunakan untuk mengatur hak serta kewajiban atas perjanjian dan juga perikatan pada sebuah praktek bisnis. Menurut Dudung Amadung Abdullah, mendefinisikan hukum bisnis sebagai aturan yang memiliki fokus untuk mengatur segala hal yang memiliki kaitannya dengan kegiatan sebuah bisnis. Aturan yang ada tersebut dibuat agar sebuah bisnis dapat dijalankan seadil mungkin. Selain itu, hukum bisnis juga dapat didefinisikan sebagai sebuah hukum yang bersumber dari kebiasaan, perjanjian atau kontrak, maupun aturan perundang-undangan. Dr. Johannes Ibrahim SHM Home, beliau menyatakan bahwa hukum bisnis merupakan sebuah kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur dan juga menyelesaikan berbagai macam persoalan aktivitas antar manusia yang dapat timbul, khususnya pada bidang perdagangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistematika hukum yang ada di Indonesia. Hukum berupa norma-norma yang jumlahnya banyak sekali, sehingga untuk menguasainya diperlukan adanya pengelompokan norma-norma yang disebut sistem hukum. Sistem hukum yang terdiri dari atas struktur, substansi, dan budaya. Secara sederhana, para ahli telah menggolongkan hukum ke dalam dua golongan, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang negara, serta mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan negara. Yang termasuk ke dalam hukum publik adalah hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, hukum administrasi, dan lain-lain. Yang kedua, hukum privat. Hukum privat itu mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam memenuhi keperluan hidupnya.
Yang termasuk ke dalam hukum privat adalah hukum perdata dan hukum dagang. Untuk selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang subjek hukum yang ada di Indonesia. Menurut hukum, setiap manusia merupakan orang yang berarti pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban atau pendukung hak dan kewajiban, dan ini disebut subjek hukum. Subjek hukum itu terdiri dari dua, yaitu manusia sebagai subjek hukum dan badan hukum sebagai subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum merupakan orang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. Oleh karena itu, orang yang berbentuk manusia itu disebut orang asli atau naturalistic person. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum adalah mulai saat ia dilahirkan atau bahkan saat mulai dalam kandungan ibunya, misalnya dalam hal mewarisi, dan berakhir ketika meninggal dunia. Yang kedua, badan hukum sebagai subjek hukum. Selain manusia sebagai pembawa hak, maka badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan pun juga dipandang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang memenuhi syarat menjadi subjek hukum dinamakan badan hukum atau right person, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum, yaitu perseroan terbatas atau PT, yayasan, dan koperasi. Untuk pembahasan selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu sumber-sumber hukum bisnis yang ada di Indonesia. Menurut perundang-undangan, sumber hukum bisnis yaitu sebagai berikut. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata mengatur baik hubungan kebendaan maupun hubungan antara perseorangan dengan badan hukum. KUH Perdata mengatur tentang jual beli, persewaan, pinjam meminjam, termasuk kredit dan lain-lain. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur antara lain kejahatan dalam bisnis seperti penipuan. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang secara khusus mengatur hal-hal niaga yang tidak diatur oleh hukum perdata, seperti bentuk perusahaan, termasuk CV dan perseroan. 4. Ketentuan lain dari hukum perdata, pidana, dan non-pidana, seperti undang-undang perusahaan yang diatur oleh undang-undang perusahaan atau undang-undang yang terkait dengan penanaman modal, yaitu undang-undang penanaman modal. Adapun hukum bisnis di Indonesia dibuat itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama, adanya hukum bisnis bertujuan untuk mengatur serta melindungi berbagai jenis bisnis atau usaha dagang yang dilakukan, mulai dari bisnis dengan skala besar hingga bisnis kecil seperti UMKM. 2. Hukum bisnis dibuat untuk melindungi kita sebagai pelaku ekonomi dari hal-hal curang yang mungkin saja dilakukan oleh pihak lain. 3. Untuk menciptakan kegiatan bisnis yang aman, tertib, damai, serta adil untuk semua pelaku bisnis, sehingga kita bisa merasakan keuntungan bersama-sama. 4. Untuk menjamin keamanan saat para pelaku ekonomi bertransaksi, sehingga prosesnya pun lancar tanpa hambatan. 5. Untuk mewujudkan tujuan bersama, yakni mendapatkan keuntungan dalam berbisnis. 6. Untuk mewujudkan kepuasan dalam hidup manusia, dalam hal ini yaitu bisnis. Untuk selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu ruang lingkup hukum bisnis di Indonesia. Ruang lingkup bisnis mencakup beberapa hal menurut buku Hukum Bisnis oleh Dr. Indra Muklis Adnan, SH, MH, PhD, dan kawan-kawan. Berikut diantaranya. 1. Kontrak bisnis. 2. Bentuk-bentuk badan usaha seperti PT, CV, atau firma. 3. Perusahaan go publik dan pasar modal. 4. Jual beli perusahaan. 5. Penanaman modal atau investasi. 6. Kepailitan dan likuidasi. 7. Merger, konsolidasi dan akuisisi. 8. Perkreditan dan pembiayaan. 9. Jaminan hutang. 10. Surat-surat berharga. 11. Ketenaga kerjaan atau perburuhan. 12. Hak kekayaan intelektual yaitu hak paten, hak cipta, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak, dan sirkuit terpadu. 13. Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 14. Perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 15. Keagenan dan distribusi. 16. Asuransi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. 17. Perpajakan. 18. Bisnis internasional. 19. Hukum pengangkutan, termasuk darat, laut, dan udara. Hukum perindustrian atau industri pengolahan. 21. Hukum kegiatan perusahaan multinasional atau ekspor-impor.
22. Hukum kegiatan pertambangan. 23. Hukum perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 24. Hukum perjanjian internasional atau perdagangan internasional. 25. Hukum tindak pidana pencucian uang. 26. Hukum real estate atau perumahan atau bangunan. Untuk selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang pentingnya mengapa pentingnya hukum bisnis bagi pelaku bisnis di Indonesia. Dalam melakukan bisnis, tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum, karena hukum sangat berperan mengatur bisnis, agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut. Contoh, hukum bisnis adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam pasal tersebut diatur tentang kewajiban pengusaha mencantumkan label halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang ia keluarkan. Dengan kewajiban tersebut, konsumen terlindungi kesehatannya karena ada jaminan perlindungan jika produk sudah kadaluarsa. Begitu juga dengan konsumen umat Islam, adanya label halal akan terjamin dari mengkonsumsi produksi haram. Contoh-contoh hukum yang mengatur di bidang bisnis, hukum perusahaan atau PT, CV, seperti PT, CV atau firma, pasar modal, penanaman modal, PMA atau PMDN, kepailitan, likuidasi, merger, akuisisi, perkreditan, pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, hukum ketenaga kerjaan atau perburuhan, hak kekayaan intelektual, hukum perjanjian, jual beli atau transaksi dagang, hukum perbankan, hukum pengangkutan, hukum investasi, hukum teknologi, perlindungan konsumen, hukum anti monopoli, keagenan, distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, perdagangan internasional atau WTO, kewajiban pembukuan, dan lain-lain. Aturan-aturan hukum tersebut sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis karena pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan atau perjanjian bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekedar janji serta itikat baik saja. Yang kedua, adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi kebutuhannya atau tidak memenuhi kewajibannya. Disinilah peran hukum di bisnis tersebut, yaitu untuk itu pemahaman hukum bisnis dewasa ini dirasakan penting, baik oleh pelaku bisnis dan kalangan pembelajar hukum, praktisi hukum maupun pemerintah sebagai pembuat regulasi kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha. Hal ini tidak terlepas dari semakin intens dan dinamisnya aktivitas bisnis dalam berbagai sektor, serta mengglobalnya sistem perekonomian. Setelah ini saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi saya dan dari data-data yang saya ambil dari beberapa sumber. Jadi hukum bisnis yaitu suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Dalam kegiatan-kegiatan bisnis, hukum jelas diperlukan demi kepentingan para pihak agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis, atau yang dijamin oleh kepastian hukum. Dan hukum bisnis tersebut harus diketahui atau dipelajari oleh pelaku bisnis, sehingga bisnisnya berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak mempraktikkan bisnis yang bisa merugikan masyarakat luas, atau monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Saran yang akan saya sampaikan yaitu dalam semua kegiatan bisnis, semestinya semua pelaku bisnis telah menguasai aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan bisnis tersebut atau yang dinamakan dengan hukum bisnis, dan juga harus memahami manfaat dan tujuan dari hukum bisnis itu sendiri demi terwujudnya hak dan kewajiban para pihak secara hukum ataupun dalam koridor hukum yang berlaku. Demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Sekian dari saya, terima kasih telah menonton presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.